Baik, supaya tidak lupa langsung dijawab, Bunda. Yang pertama sabar, Bunda. Jadi memang anak-anak kita ini adalah anak-anak yang memiliki berbagai macam potensi, memiliki berbagai macam kecenderungan. Tentu kita perlu bersabar untuk mengarahkan mereka menuju kebaikan-kebaikan. Dan memang kuncinya jadi orang tua itu sabar, sabar, sabar. Dan tadi seperti yang kita sampaikan, dalam berdoa pun tidak perlu istajal mengatakan, wah kok doaku belum dikabulkan. Enggak, yang penting kita terus doakan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bimbing mereka. Yang kedua, anak-anak ini adalah tetap anak-anak. Maka penting bagi kita untuk lebih pertama-tama banyak mendengar daripada banyak memberikan nasihat, ya. Kita perlu tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya menjadi keluhan-keluhan mereka. Kita perlu tahu apa-apa yang kemudian menjadi aspirasi mereka. Bahkan dalam perkara-perkara yang penting seperti mentaati Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberi contoh kepada kita. Dia yakin menyembelih putranya itu perintah Allah, tetapi dia masih berkata kepada putranya, "Fangdur madza tara." Coba kemukakan yang menjadi pendapatmu. Jadi anak didudukkan, ya, untuk menjadi mitra berdiskusi, berdialog, ngobrol sejajar. Ya, bahkan kemudian Rasulullah memberi contoh memanggil anak kecil dengan kunyah. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, burung kecilmu itu. Saya kalau manggil anak saya meskipun usianya masih 2 tahun, Pak Labib, ya. Usianya masih 4 tahun, ya, Pak Jaisan. Ya. Usianya masih 6 tahun, Pak Nawaf, ya. Supaya kemudian ada diskusi antara kita dengan anak-anak kita. Yang berikutnya tentu, ya, kita perlu memberikan perhatian yang lebih kalau anak-anak kita ada kecenderungan, ya, nakal itu ya memang bagian dari kondisi di mana anak-anak kita menjadi tantangan dan ladang pahala bagi kita. Ada kondisi misalnya mereka nakal, sulit diarahkan, sulit dinasihati, itu tentu kita perlu concern yang lebih, perlu perhatian yang lebih. Nah, misalnya tadi yang kita sebutkan, ya, jadi kenapa anak kita kecanduan gadget gitu? Kenapa mereka lebih senang dengan handphonenya bukan dengan orang tua gitu, ya? Karena gadget itu responsif, ya. Anak itu butuh respon yang selalu cepat. Kalau gadget itu kan disentuh dia kasih respon, dipencet dia kasih respon. Orang tua kadang-kadang dipanggil sampai 3 kali 4 kali nggak nengok gitu, ya. Orang tua kadang-kadang sampai ditarik-tarik tangannya malah marah. Apa sih? Nggak lihat apa papa lagi sibuk gitu, ya. Itu karena itu mereka kadang-kadang lebih memilih gadget, lebih memilih handphone yang selalu memberi respon. Nah, makanya ketika Sayyidina Ali mengatakan anak umur 0 sampai 7 tahun itu adalah anak yang harus diperlakukan seperti raja, kita tahu. Ya, kalau dipanggil sama raja itu harus segera menghadap. Kalau nggak segera menghadap nanti dihukum sama raja. Itu salah satu prinsip parenting, ya. Nanti baru umur 7 sampai 14 kata Sayyidina Ali mereka diperlakukan seperti budak. Artinya mulai didisiplinkan, mulai diatur hidupnya, mulai ditertibkan. Itu umur 7 sampai 14 itu baru sudah itu kemudian diperlakukan seperti sahabat. Itu kan ada proses di mana kemudian kita perlu, ya, di awal-awal itu membiarkan anak dengan eksplorasinya, kemudian memberikan kepada anak keleluasaan, ya, memperlakukan mereka seperti raja tadi. Wallahu a'lam bishawab.